Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perlindungan, pemeliharaan-Mu atas hidup kami hingga saat ini. Dan pagi ini kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semua, singkapkan kebenaran-Mu dan sampaikan pesan-Mu sehingga kami bisa mengerjakan dalam kehidupan, berjalan dalam pimpinan dan menurut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaatnya dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini kita ambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kehidupan dari jemaat mula-mula. Kehidupan dari orang-orang percaya setelah peristiwa Pentakosta. Jadi gereja lahir adalah melalui peristiwa Pentakosta. Kalau orang Kristen memang pertama disebut di Antioquia, tetapi untuk kelahiran gereja sesungguhnya adalah sejak peristiwa Pentakosta. Kemudian ada 3.000-an orang bertobat, selanjutnya mereka mulai bertekun dan mereka mulai membentuk semacam komunitas, lalu mereka sering mengadakan ibadah bersama. Baik itu di bait Allah ataupun makan mereka juga mengadakan di rumah sambil makan ya secara bergiliran, dan itulah yang membuat mereka semakin hari semakin kuat dalam iman dan pengharapan. Kita tahu bahwa gereja Tuhan atau jemaat atau murid-murid Yesus tepatnya pada waktu itu ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, mereka ketakutan luar biasa. Bahkan ketika Yesus menghadapi kematian, hampir tidak ada yang berani mendekat. Kecuali Petrus, itu pun dengan jarak jauh. Dan akhirnya justru dia menyangkal Yesus. Ya, 3 kali dia menyangkal Yesus. Lalu dia menjadi orang yang merasa menyesal, merasa bersalah sekali sejak peristiwa itu. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu setelah Yesus bangkit, Yesus hidup kembali, dia naik ke surga. Ada peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2. Nah, setelah peristiwa Pentakosta itulah terjadi perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, perubahan yang sangat-sangat besar sekali. Ya, coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang saya buka dulu 14. Ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ya, dia mulai khotbah saudara. Ya, jadi seorang Petrus yang sempat ketakutan pada waktu Yesus ditangkap, hanya berhadapan dengan beberapa orang, dia ketakutan luar biasa sampai dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika penuh Roh Kudus, orang ini, Petrus ini berubah 180 derajat. Bahkan dia berani berkhotbah waktu itu dengan sangat terbuka di depan banyak orang. Bahkan dikatakan di situ nanti ya di kisah berikutnya ini sampai jumlahnya nggak tanggung-tanggung saudara, 3.000 orang. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Gak tanggung-tanggung, gak main-main, 3.000 jiwa dibaptiskan. Dan itulah cikal bakal terjadinya gereja mula-mula. Yang luar biasa, mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertumbuh secara luar biasa. Mereka belum seperti kita yang punya Alkitab yang sangat lengkap sekali. Mereka masih berbagai macam pengajaran yang banyak diantaranya belum dibukukan seperti kita punya sekarang. Tetapi mereka bertumbuh secara luar biasa. Jemaat dikasihi Tuhan, itu karya Roh Kudus yang dahsyat sekali, yang mampu mengubahkan hidup seseorang. Salah satunya seorang Petrus, jadi seorang yang begitu takut sampai menyangkal Yesus. Tetapi oleh karena kepenuhan Roh Kudus berubah, dia menjadi orang yang sangat berani.
Bahkan dia akhirnya berkhotbah di depan banyak orang. Sehingga 3.000 orang bertobat. 3.000 orang dibaptiskan, terima Yesus. Luar biasa. Saudaraku, Petrus juga manusia biasa seperti saudara dan saya. Tapi ketika ada Roh Kudus, maka yang biasa itu menjadi luar biasa. Bapak Ibu Saudara juga bisa jadi luar biasa ketika ada Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu Saudara. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mau memberi diri kita untuk dipakai Tuhan. Bagaimana kita mau untuk diutus Tuhan menjadi saluran, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana 10 hari penantian akan pencurahan Roh Kudus. Ini dulu biasanya gereja-gereja ada KKR 10 hari. Ya, sekarang kita nggak perlu ada KKR. Saudara di rumah masing-masing yang belum penuh Roh Kudus, minta dipenuhi Roh Kudus. Saya yakin saudara akan mengalaminya. Sebab ini bukan tergantung siapa yang mendoakan. Karena yang membaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan manusia. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita. Ya, supaya hidup kita ini produktif bagi kerajaan Allah. Hidup kita nggak biasa-biasa saja. Saudara penuh Roh Kudus. Ya, jadi kita perlu tuntunan Tuhan. Kita lihat bagaimana perkembangan gereja mula-mula luar biasa. Ribuan orang bertobat. Sehingga pada waktu itu gereja semakin diperhitungkan. Ya, orang-orang Kristen diperhitungkan sehingga memang akhirnya terjadi perluasan area pelayanan mereka. Bahkan sampai Injil diberitakan ke banyak tempat. Dan puji Tuhan, ya, sampai ke daerah kita Indonesia, sampai kepada kita, ya Bapak Ibu dan saudara semua juga mengalami pengenalan akan Kristus Yesus. Itu semua karya Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Roh Kudus adalah penolong yang akan memampukan, yang akan menolong kita ketika kita di dalam kesulitan. Termasuk di dalam hal bagaimana aku memberitakan firman Tuhan, bagaimana aku memberitakan Injil. Saudara, ada Roh Kudus yang akan menolong saudara. Bagian kita adalah melakukan, selebihnya Tuhan yang berperkara secara ajaib. Amin. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata dengan jelas bahwa kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. No, kamu akan terima kuasa. Dalam bahasa Jawa, kowe bakal tombok aseten. Wah, jadi orang sakti, orang hebat nih. Ya, tujuannya apa? Supaya kamu menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang diinginkan Tuhan untuk kita orang-orang percaya, mengkabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mengandalkan Roh Kudus, membuka diri dipimpin Roh Kudus seperti Petrus yang diubahkan oleh karena kuasa Roh Kudus dari yang takut menjadi orang yang sangat berani, powerful, bahkan begitu banyak orang bertobat karena pelayanannya. Demikian juga kami mau dipakai Tuhan, dan biarlah melalui pelayanan kami nama-Mu dipermuliakan. Menyerahkan hidup kami hari ini dalam penyertaan-Mu, apa yang kami kerjakan aman, selamat, berhasil, beruntung, jauh celaka dan mara bahaya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.